Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Pemirsa, setelah sekian lama agak sedikit vakum karena memang kondisi undangan begitu banyak dan kegiatan di luar banyak. Alhamdulillah kali ini saya kembali mengudara, menyapa antum-antum semuanya, bisa lihat konten kita yaitu podcast. Kali ini saya bersama Habib Alwi. Kefalak Habib, bekhair? Alhamdulillah, Habib. Apa kabar, baik? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban di Habab Podcast. Lama ya kita nggak berjumpa. Lama ya? Luar biasa. Hampir setahun ya. Sama-sama banyak kegiatan, Beb. Yeah. Antum ada kegiatan, kita umroh juga lagi luar biasa. Terus kemarin jalan terus ya. Maulid. Tiap bulan ada. Kemarin sekarang kita lagi berangkatin ada 30 orang di Ramadan ya. Insyaallah habis Syawal nanti berangkat satu pesawat, Beb. Masyaallah. Doain. Jadi kalau mau umroh jamaah udah ke Anam Tour and Travel aja, Cinere. Oke. Lupa. Beb gimana? Masih di puncak? Masih di puncak kita masih. Puncak ya? Masih di puncak masih, alhamdulillah. Ada majelis taklim di puncak? Ada majelis. Apaan majelisnya? Majelis Anwarut Taufik. Anwarut Taufik. Wallah alhamdulillah. Kenapa disebut Anwarut Taufik? Kita minta nama sama Habib Umar waktu itu. Oh, minta nama sama Habib Umar. Habib Umar. Terus dikasih nama Anwarut Taufik. Aji. Karena antum juga murid Habib Taufik ya. Habib Taufik. Jadi ada Taufik. Ada Taufiknya. Oke, apa yang kita akan bahas kali ini, Beb? Alhamdulillah, yang kemarin kan kita udah bahas tentang khususnya para salaf dari Sadah Ba'alawi. Salah Balwi. Agak deketan, Beb, kesini, Beb, biar supaya enak. Subhanallah. Kita udah bahas tentang Sadah Ba'alawi, diantaranya Habib Abdurrahman Assegaf dan para salaf yang lainnya lah. Yang kemarin Al-Attas kita bahas. Ya, alhamdulillah, ya, semakin kita lihat ya, dari komen-komen banyak. Bagus ya. Bagus. Mereka bilang, oh bagus nih kayak begini, mengedukasi, memberikan tambah cinta kepada habaib. Para habaib. Lebih kenal lagi sama habaib. Benar. Apalagi sekarang banyak nih ya, yang youtuber yang mengaku tokoh masyarakat lah, cuma mengajarkan kebencian terhadap habaib. Itu repot ya. Repot banyak sekarang tuh. Subhanallah. Boleh biar kita hadirkan untuk mereka yang pengen tahu apa itu habaib, apa itu Sadah Ba'alwi. Coba tolong kita akan bahas dari mana, Beb? Dari Thariqah Ba'alawi. Thariqah Ba'alwi. Nah, apa itu Thariqah Ba'alwi, Beb? Thariqah Ba'alawi itu pernah ditanya kepada Al-Habib Abdul Haddad. Ya, apa itu Thariqah Ba'alawi? Yaitu pertama ilmu, amal, terus khauf, roja, dan ikhlas. Itu Thariqah. Kita ulang pelan-pelan. Thariqah Ba'alwi itu meliputi daripada 5. 5, betul. 5 faktor ya. 5 faktor. Yang pertama Ilmu. Al-ilm. Yang kedua Amal. al-amal. Yang ketiga khauf. Takut sama Allah SWT. Khasyah, khauf. Habis itu roja. Pengharapan terhadap Allah. Yang kelima adalah ikhlas. Baik, kita akan bahas secara detailnya. Ya, gimana? Bisa dibuka di dalam kitab Manhajus Sawi. Karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Masih hidup beliau ya di Madinah. Jadi Imam Syafi'i kayaknya Syafi'i muda. Imam Syafi'i kecil ya, masyaallah. Jadi kita sebagai pecinta habaib, jadi jangan yang namanya cinta buta. Apa cinta buta? Ya nggak tahu thariqah mereka. Cinta aja gitu. Cinta aja. Bukan kita merendahkan, cuma lebih senangnya lagi mereka salafun saleh. Itu kita cinta terhadap habaib dan kita berjalan di dalam jalan thariqah mereka. Ajib. Jadi cinta khususnya kepada Thariqah Ba'alawi, kita berjalan di dalam thariqah mereka sehingga kita dapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita bakal bahas Thariqah Ba'alawi seperti apa. Kita harus berjalan seperti apa di dalam Thariqah Ba'alawi. Baik, boleh dibahas satu persatu tentang tadi. Nah, Thariqah Ba'alawi ini yang diasasi yaitu makanya dijelaskan di dalam kitab Manhajus Sawi ya, Imam Manhajus Sawi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan ada Gala Abu Ali ya, ini seorang ahli mufassirin. Beliau mengatakan di dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus.
Apa jalan yang lurus tersebut? Yaitu jalan yang mereka orang-orang yang telah diberikan kenikmatan. Nah, siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan? Ada Abu Ali ya, ini mengatakan hum alu Rasulillah. Mereka lah itu jelas. Nabi. Itu jelas ya. Mereka Jadi siapa yang sebut tadi? Abu Ali ya. Abu Ali ya. Di kitab apa, Beb? Di tafsir beliau di dalam kitab Manhajus Sawi. Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zamid. Abu Ali mengatakan, siapa itu yang an'amta alaihim, itu siapa? Siapa mereka? Yaitu hum alu Rasulillah. Alu Rasulullah, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Jadi, bisa lebih spesifik lagi nggak, Beb? Siapa itu keluarganya Nabi Muhammad SAW? Siapa keluarga Nabi Muhammad SAW yang terkenal sekarang, yang sebelumnya kita udah bahas, yaitu yang terkenal sekarang dengan Habaib. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang keturunan dari mana? Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sampai hijrahlah beliau, yaitu Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, dari kota Irak, kota Basrah, hijrah sampai kemana? Ke Madinah, sampai dapat isyarat beliau hijrah ke negeri Yaman. Makanya kita sering baca tuh ya, kalau di tawasul, Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Beliau hijrah sampai mengeluarkan keturunan, di antaranya yang terkenal yaitu Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Oh iya. Itu datuknya para habaib. Datuk para habaib. Jadi kita sebagai pecinta habaib, jadi kita harus tahu. Ya, apalagi habaibnya sendiri. Betul. Ya, Sa'adah Ba'alawi, wah itu lebih penting lagi. Jadi kita harus tahu siapa mereka. Jangan kita lebih paham sama pemain film, kita lebih paham sama artis, apalagi yang namanya kemarin, Beb, ya. Blackpink, Beb. Subhanallah, sampai orang ribuan, Beb. Berapa hari itu konser? Ya. Satu orang bayar 4 juta. Subhanallah, ya. Mereka kenal mereka yang kayak gitu padahal nggak memberikan manfaat. Tapi kalau kita cinta sama orang-orang soleh, kenal sama orang-orang soleh, ini manfaatnya begitu besar. Ya. Boleh kita kaji, Bib, itu Hasyim Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu nama beliau Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Akan dikatakan yang pertama disebut Ustadil A'dham. Ya, yang pertama disebut Ustadil A'dham, itu Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau yang dijulukin Al-Ustad, ya, dijulukin. Beliau ini anaknya Sayyidina Ali bin Alwi Khali Kasam. Sayyidina Ali bin Alwi Khali Kasam. Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi, terkenalnya begitu. Ya, makanya dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Ahbab. Awwalu man sumiyal ustad, yang pertama disebut ustad yaitu Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Ya, makanya orang yang disebut ustad itu sebenarnya udah benar-benar azam, udah paham ilmu. Ini kadang zaman sekarang kan pakai peci, pakai koko jadi ustaz. Nah, itu dia. Pengen dikit-dikit pengen jadi ustaz. Ya. Repot. Kadang repot juga kayak gitu ya. Repot kadang. Tapi beda sih, Bib. Pemanggilan ustaz dulu dengan pemanggilan ustaz sekarang beda banget. Betul. Sekarang itu pokoknya kelihatan alim dikit, story-nya bagus, udah ustaz antum gitu. Ya, aduh repot. Repot ya. Sedikit-dikit sekarang udah pakai peci, pakai koko, pakai sarung dibilang ustaz. Padahal ilmu kadang nggak ada. Nggak ada, ditanya ilmu bingung. Nah itu dia, kadang bingung orang. Makanya yang pertama tadi disebut ustaz, itu Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dari kalangan habaib apa seluruh daripada ini dibilang ustaz? Di seluruh, makanya dulu kan nggak ada yang namanya ustaz, makanya disebut Ustadil A'dham. Jadi pertama panggilan ustadz itu dari semua orang ini adalah Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Makanya tercetuslah bukan ustadz itu. Nah, nama ustadz siapa sih ustadz awal yang pertama dipanggil ustadz? Ya ini Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Masya Allah, baru kita tahu tuh kita baru semua. Tahu kita kadang, mungkin sebagian orang kan kadang ustadz, mungkin bahasa Indonesia. Ya. Padahal yang pertama yang dijuluki Al-Ustadil A'dham itu Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Dipanggil ustadz, yaitu Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam ini yang. Beliau lahir di mana? Beliau lahir di Tarim. Ya, Tarim, kota Hadramaut, ya, di negeri Yaman sana. Di negeri Yaman. Terus, Beb? Ya, beliau sampai keagungan, beliau begitu agung. Jadi dulu nih beliau senang yang namanya bawa senjata, bawa pedang. Ya, zaman dulu
sampai dipatahkanlah pedang tersebut. Sampai salaf mengatakan inna salasa, ya, 3 sadah daripada lahum minnah min jami'i sadah, ya, mereka karunia untuk seluruh sadah. Yang pertama siapa? Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa yang hijrah dari negeri Irak, ya, hijrah kemana? Ke Hadramut. Ini minnah, ya, karunia yang begitu besar, anugerah yang begitu besar untuk keturunannya. Ya, keturunannya, kalau bayangin Sayyidina al-Muhajir kalau hijrahnya ke Eropa, kita datangnya ke Eropa nanti, ya. Betul. Tapi alhamdulillah hijrahnya ke Yaman yang susah, ya, sehingga keturunannya menjadi orang-orang yang soleh, orang besar, ya. Begitu pula siapa yang kedua? Sayyidina al-Faqihil Muqaddam yang mematahkan daripada pedangnya. Ya, maksudnya nggak perang apa gimana? Nggak perang, jadi dipatahkan. Ya, beliau bawa pedang, kan dulu sering bawa pedang kemana-mana. Nah, dipatahkanlah pedangnya. Maksudnya udah nggak yang namanya peperangan, nggak mau yang namanya jidal, berdebat yang lainnya, lebih fokus kepada Thariqah Ba'alawi. Thariqah Ba'alawi tadi yang 5 tadi ya, Beb, ya? Yang 5 itu. Ilmu, amal, khauf atau khasyah, ya, atau roja dan ikhlas. Itu habaib tuh seperti itu. Semua habaib, ya. Semua habaib. Jadi kalau habaib yang nggak ada itu berarti belum mengikuti habaib tuh. Nah, jadi tarikahnya itu ilmu, amal, khasyah, raja, ikhlas. Itu jangan sampai dilupakan pemirsa itu. Kemudian, nah, makanya kata Sayyidina Al-Habib Abdul Haddad, inna tariqah sadati Ba'alawi aqwamu turuq wa adaluha. Ini tariqah, ya, tariqah Bani Alawi adalah paling adilnya jalan, ya. Paling kuatnya tariqah, ya. Paling cepatnya nyampe. Dan perjalanan mereka yaitu perjalanan yang jelas, ya. Tariqah mereka kan tariqah banyak nih, ya. Apalagi zaman sekarang orang senang. Luar biasa. Tariqah lagi bahas, ya. Makanya paling utama tariqah, ya. Kenapa? Makanya ilmu dulu, Bib. Ilmu. Makanya kita bukan aurad dan yang lainnya, bukan wirid, ya. Kita harus tahu ilmu dulu. Dari mana? Makanya syariat, habis itu hakikat, habis itu ma'rifat, ya. Makanya ilmunya dulu nih kita pelajari. Jangan sampai orang thariqah nggak bisa tata cara wudu. Orang thariqah nggak tahu arkanul khutbah. Nah, kan zaman sekarang banyak khutbah aja. Iya, khutbah aja. Katanya rukun-rukunnya nggak dikerjakan, akhirat tuh nggak jelas, nggak sadar dan sebagainya. Repot. Kurang pahamnya ilmu. Ya, makanya kita Thariqah Bani Alawi yang pertama itu ilmu dulu. Habis ilmu baru amal. Ya. Pokoknya Thariqah yang paling jelas, ya. Paling cepatnya nyampe dan paling kuat, ya. Betul. Ya, paling kuat. Sampai Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Ya, ini saudara Al-Habib Abdullah bin Thahir. Ya. Dia di dalam wasiatnya mengatakan inna taqwa bikamaliha wa tafsiliha wa ijmaliha qad sabbaha aba'unal awwalun. Kata Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir, yang ada karangan kita beliau. Namanya saya lupa tuh apa namanya. Ada tentang wirid, ya. Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Itu karangan kita beliau, itu isinya tentang doa-doa, tentang wirid-wirid, ya. Itu karangan Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Nah, beliau mengatakan sesungguhnya takwa dan kesempurnaannya, perinciannya, jumlahnya itu telah disajikan oleh siapa? Orang-orang tua kita terdahulu, salafun saleh, ya. Salafun salihun, ya, di dalam jalan mereka, di dalam thariqah mereka, yaitu Thariqah Bani Alawi. Jadi gini, sudah diracik dengan baik. Betul. Sudah diracik dengan baik, sudah dikemas dengan cakep oleh perjalanan para pendahulu. Betul. Yaitu apa? Thariqah Al-Ba'alawi yang terdiri dari 5 tadi. Tidak keluar dari 5. Ilmu, amal, khasyah atau khauf, kemudian raja dan ikhlas. Itu. Tolong diperhatikan itu. Harus diperhatikan, ya, khusus terlebih para pecinta habaib, ya, para pecinta keturunan Nabi. Jadi kita cinta dan kita pun berada di dalam jalan mereka, di dalam gerbong mereka, ya. Sejelek-jeleknya gerbong, kalau ngantel sama gerbong yang cepat, kita bakalan ke bawah cepat, ya. Begitu pula kita sejelek-jeleknya kita, tapi kalau kita cinta dan ada di dalam thariqah mereka, kita bakalan terbawa. Ya.
gadaman ala gadamin bijiddin auzai. Begitu pula Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan inna tariqata alawiyah dhahiruha ulumuddin wal a'mal. Kata Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan tariqah alawiyah, tariqah Bani Alawi ini dhahirnya adalah ilmu agama wal a'mal. Ilmu tadi dibilang dhahirnya wal a'mal, wa batinuha tahqiqul maqamati wal ahwal. Dan batinnya itu adalah magamat wal ahwal, derajat-derajat orang soleh dan keadaan orang-orang soleh. Wa adabuha saunul asrar wa ghairatu aliha minal ibtidal. Dan adabnya adalah asrar, mendapatkan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak boleh kiaskan begini, Beb. Jadi tariqah Ali Ba'alwi ini para habaib, tampak luarnya adalah ilmu dan amal. Para habaib itu harus memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Betul. Dan yang mencintai dan berjalan terhadap mereka, Beb. Dan mencintai dan berjalan terhadap mereka. Dohirnya adalah harus ilmu dan amal. Jadi harus punya ilmu dan juga beramal, harus beramalkan ilmunya. Itu tampak dohirnya. Tampak batinnya, tampak dalamnya, dagingnya, Beb. Betul. Ini adalah magamat. Betul. Adalah satu derajat yang tinggi. Ketika orang mengamalkan ilmunya, ketika orang berilmu dan beramal dengan ilmunya, akan masuk step selanjutnya adalah makam. Kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Betul, Nabi. Nah, setelah itu baru mendapatkan asrar. Betul. Rahasia-rahasia Allah, karomat-karomat, kelebihan, keutamaan. Makanya kita tidak sedikit mendengar para habaib, para salaf-salaf terdahulu, ilmunya luar biasa, amalnya nggak sedikit, ratusan ribu zikirnya, sholatnya, makanya karamahnya juga tampak. Betul, makanya kadang orang kan dilihat dari nihayahnya aja. Saya sering bilang, karomah doang. Karomahnya doang yang diikuti karomah. Zaman sekarang kan banyak tuh orang jadab-jadaban. Ada yang orang yang dukun tuh, dukun jadab-jadaban. Apa itu? Harus ada ilmu dulu. Ilmu dulu. Habis itu amal. Nah, baru datang yang namanya tadi magam. Ini ilmu nggak ada, amal nggak ada. Tahu-tahu magam dari mana? Itu dari setan. Dari setan. Makanya kita thariqah Bani Alawi begitu sempurna, Be. Sempurna. Makanya disebut thariqah paling cepat ketemu Allah, betul. Paling kuat, betul. Dan paling tadi itu? Ya Allah, benar-benar terdepan, paling sempurna. Ajib. Karena kadang ada orang yang namanya dibanyakan dosisnya pas lah. Racikannya bagus. Iya, ini Masya Allah. Jadi kalau orang berobat tuh pas semuanya. Jadi makanya ada bukan produk ya, hasil daripada kita punya para salaf seperti Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Wirdul Latif, karangan-karangan kitabus saleh yang kita baca seperti Nasaiddiniyah. Itu ternyata racikan yang luar biasa. Jadi dosis untuk kita nih pas. Ya, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kurang. Jadi benar-benar pas untuk mengobati hati kita yang terus yang namanya terlalu banyak penyakit hati. Apalagi di akhir zaman. Banyak fitnah, subhanallah. Fitnah sekarang di HP semakin banyak. TikTok lagi. Waduh, insyaallah. Makanya nih kita mencoba mengisi di dalam YouTube dan di dalam media sosial. Jadi nanti bisa yang namanya di-share, dipotong-potong, di-share. Ini adalah thariqah Ali Ba'alwi. Biar orang tahu. Paham nggak? Habib itu bukan cuma Habib doang, tapi benar-benar berilmu, berakhlak, beradab, baru dapat asrar. Lanjut, Bib. Hafagi Mugadam ini beliau tinggal di mana sih? Tinggalnya di Tarim, Bib. Sampai dimakamkan di pemakaman Zamban. Di pemakaman Zamban. Apa sih karomah beliau? Nah, ketika beliau begitu dahsyat, Bib. Karomah beliau sampai beliau mempunyai anak namanya Alwi. Waladi Alwi ya'rifus sagi minas sa'id. Ini kalau dibuka di sini boleh, Bib, kira-kira? Boleh aja ya. Kata Habib Mugadam Muhammad bin Ali Ba'alwi ini pasti banyak yang kantor, Bib. Tapi biarin dah. Silakan, Bib. Enggak ada masalah ya. Enggak masalah ya. Kita kasih tahu dalam kitab apa, Bib? Dalam kitab namanya Kalam Al-Habib Idrus Al-Habsyi.
Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau mengatakan apa? Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam mengatakan bahwasannya anakku ini ya namanya Alwi. Bisa tahu nih orang ahli neraka, ahli syaki, orang yang celaka apa orang yang bahagia. Subhanallah ya. Wa qala lahu yawman hal ana minas su'ada? Qala na'am maktubun ala jabhatik sa'idan. Sampai subhanallah. Ini tawaduknya Al-Faqihul Muqaddam. Ya. Sampai nanya sama anaknya, bayangin. Ini anak, kita ngelahirin anak. Anak yang bisa tahu nih bahagia apa orang celaka. Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam sampai, nah inilah subhanallah ya. Kita Thariqah Bani Alawi nggak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kata abah nanya sama anak. Kata abah ya, makanya apa catatan notis Notes. pokoknya catatan tuh ya perlu dicatat. Kalau kita belajar sama guru yang ngajarin kita lebih baik daripada orang, keluar daripada tempat tersebut. Nggak bener nih guru ya, mau di dalam majelis, mau di dalam tempat, kalau mengajarkan merasa dirinya ahli surga, merasa dirinya orang yang paling ke depan, bayangin Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Siapa beliau? Siapa yang nggak tahu Al-Faqihul Muqaddam ya? Sampai beliau mencapai magam yang begitu tinggi, sampai dikatakan magam permulaan Al-Faqihul Muqaddam itu magam terakhir Syekh Abdul Qadir Jilani. Saking tingginya magam beliau ya. Magam terakhir Syekh Abdul Qadir Jilani itu baru injakan pertama Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam. Pada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani kita tahu magamnya seperti apa, dan kita di Indonesia ini banyak baca manakib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani yang begitu luar biasa, terkenal. Kita baca manakibnya, di situ banyak horegol adatnya, di situ banyak karamahnya. Itu ternyata itu baru akhir daripada beliau itu permulaannya Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam. Sampai Syekh Abdul Qadir Jilani begitu mulia, Beb. Sampai waktu kecil beliau itu waktu kalau bulan Ramadan ya, itu air susu ibunya nggak pernah diminum. Kenapa? Masih kecil nih, masih bayi ya. Enggak, yang namanya kenapa lagi puasa, subhanallah, bayi ya. Itu bayi, kadang yang gede sekarang banyak nyusu. Nyusu tengah hari. Ini baik sampai beliau, masya Allah, sampai magam yang begitu tinggi. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, ini Al-Faqihul Muqaddam sampai subhanallah. Atasnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini magam yang begitu tinggi sampai segitunya. Ya, ibadah beliau sebegitu, masya Allah, masih tetap tawadu, masih nanya sama anaknya. Sama anak. Saya ini orang yang bahagia atau orang yang celaka? Jawaban anaknya saya melihat daripada di jidatmu tertulis engkau sa'idan, orang yang bahagia. Masya Allah. Ya, begitu dahsyat ini tawaduknya beliau. Ya, makanya kita jangan, termasuk itu talbisul iblis ya. Tipu daya iblis tuh menjadikan diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini bahaya nih. Ya, makanya Thariqah Bani Alawi itu harus ada khauf, merasa takut ya. Enggak yang namanya merasa dirinya paling benar, paling bisa, paling masuk surga duluan. Ya, yang megang kunci surga. Megang kunci surga nih, banyak zaman sekarang kayak gitu. Benar enggak? Hadir majelis baru kajian berapa kali udah merasa dirinya paling benar, udah kayak orang megang surga dan yang lainnya. Ini Al-Faqihul Muqaddam kurang apaan? Ya, punya anak sampai tahu anaknya nih. Ya, sampai anak beliau yang bernama Alwi tadi ya, pernah satu saat, wah ini nih agak rame nih mungkin ya. Gimana tuh? Jadi agak rame ya. Beliau ziarah ke makam Rasulullah SAW ya. Syahidah ma'ahu Abu Bakar wa Umar ya. Waktu mau ziarah ke makam Nabi, di situ udah lihat ya. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini di zamannya bukan? Bukan di zamannya, Be. Jauh zamannya. Tapi ketemu Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar. Waduh. Di mana itu bisa kita lihat? Rame, Bebe. Di mana? Ya di makam Nabi Muhammad. Jadi maksudnya itu di kitab. Itu di kitab apa? Di kitab Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Syarhul Ainiyah. Terus? Nah, diceritain nih waktu mau ziarah Al-Habib Alwi bin Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin anak Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam ya. Ketemu Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar di magam Rasulullah. Makanya kalau di makam Rasulullah, kalau kita nih ziarah ya, itu tuh ada yang namanya, nanti mungkin bisa dicuplik, Bib ya. Di situ ada tulisan Abu Bakar, ada Sayyidina Umar ya. Kadang kita salah ya, kadang orang ziarah kadang nggak tahu ya. Itu ada tulisannya tuh ya, bisa dilihat ada tulisannya, itu Abu Bakar
wa Umar. Ya. Ya, dari di samping itu ada Rasulullah. Rasulullah. Ya. Nah, ziarah ditanya sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Wa ina ya. Aina manzilatuna indaka ya Jad. Ya. Ngomong yang namanya nanya Sayyidina Alwi nih kepada Rasulullah. Ya, di situ ada Sayyidina Abu Bakar menyaksikan di situ ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ya, Ya, bertanyalah. bertanyalah Sayyidina Alwi, "Ya Rasulullah, bagaimana kedudukanku di sisimu wahai kakek?" Dijawab oleh Rasulullah, "Fi ainai," ya, di kedua mataku. Terus qala wa aina manzilati indakum ya Syekh Alwi? Ditanya sama Rasulullah. Ya, wah, subhanallah, tanya sama Nabi. Ya. Kata Rasulullah, "Bagaimana kedudukanku di sisimu wahai Syekh Alwi?" Manggilnya Syekh. Syekh, manggilnya Syekh. Ya. Rasulullah nih manggil. Wagala ala ra'si. Kata Sayyidina Alwi, di atas kepalaku ya Rasulullah. Ya. Wagala Abu Bakar radhiyallahu anhu ma ansabta Rasulullah. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ente enggak adil. Enggak adil. Ya. Rasulullah jadiin di kedua mata ente senantiasa terlihat, ya. Kalau kepala memang di atas tapi nggak kelihatan. Tapi kalau mata senantiasa kelihatan. Nah, kau nggak ada. Maka kata Sayyidina Ali, "Alaika sukraniyah lil fuqara mi'a dinar tunfaquha alaihim." Ya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, untuk rasa syukur ente kasih makan. Ya. Ente kasih yang namanya fuqara 100 dinar. Ya, fuqara itu dikasih 100 dinar. Terus sampai pulang, ya, Sayyidina Ali akhirnya dibagiin tuh 100 dinar sama fuqara wal masakin, ya. Karena rasa syukurnya beliau kepada Nabi Muhammad SAW yang mana menjadikan beliau di depan mata beliau. Subhanallah. Ya. Ini kok bisa kayak gitu sih? Benar gak, Bib? Kan benar. Orang, wah, kan Nabi udah mati, Nabi udah meninggal, Sayyidina Abu Bakar udah meninggal, gimana? Ini hurufat nih. Ini mengada-ngada nih. Ngada-ngada kok bisa. Nggak masuk akal Kira nih. komik. Kan ada bid'ah nih. Gimana? Habib masuk neraka nih Habib nih. Dijelaskan di dalam Al-Quran kok. Ya. Al-Quran jelasin Habib. Al-Quran jelaskan. Apa jelasin? Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaku. Nah. Jangan kau sangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah tuh meninggal. Mati kayu, mati bangke. Mati bangke. Bal ahya, mereka hidup. Ya. Inda rabbihim yurzakun, bahkan di sisi Allah diberikan rezeki. Luar biasa. Ya, sampai di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi melihat kan Nabi Musa sholat di dalam kuburannya. Kalau orang soleh, orang yang meninggal di jalan Allah aja nggak meninggal, apalagi para anbiya. Ya, apalagi para nabi. Kalau para nabi, apalagi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa ada pemikiran seperti itu, Bib? Nih, ya pendakwa-pendakwa zaman sekarang bilang, oh itu bid'ah, khurafat, nggak masuk di akal, nggak benar. Terus mereka itu mengkanter itu. Kenapa kok ada pikiran seperti itu? Ya itu dia, Bib. Makanya itu kan dibagi yang namanya aliran umat Nabi itu. Ya ada golongan-golongan. Ya. Nah golongan yang masuk surga yang mengikuti sunnah Nabi terus sampai Nabi Muhammad siap, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang repotnya lagi mereka ini dengan logika anak zaman sekarang menjatuhkan orang-orang yang seperti antum tadi ceritakan. Bilang lihat tuh orang nggak masuk di akal. Dia bahasnya tentang lihat masa Rasulullah udah meninggal ketemu dengan. Ada lagi, Bib, yang sampai dibilang lagi apaan? Nih mentuhankan Nabi Muhammad. Mentuhankan Nabi Muhammad. Hamba kuburan. Nah itu gimana tuh untuk mengkanter itu gimana, Bib? Ya itu dia, Bib. Yang namanya orang yang seperti itu yang udah susah. Hatinya udah dipenuhi rasa benci. Jadi susah mau kita. Tapi dia mengatasnamakan sunnah. Nah, kan kita bilang tadi di Al-Quran ada di kok. Al-Quran ada. Di Al-Quran, di hadis ada. Di hadis ada. Di hadis hadisnya ada. apa, Bib? Hadisnya barang siapa yang mengerjakan kefarduan lalu mengerjakan kesunahan, ya kurang lebih kayak gitu. Ada di dalam hadis tuh. Apabila mengerjakan sunnah, maka tangannya adalah tanganku. Oh iya. Ya. Terus nanti terakhir man ada liwaliyan faqad adantuhu bil haram. Kan itu hadis. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan di dalam Arba'in, Nawawi, ya, ya. Arba'in Nawawi itu ada di situ, ya.
Jadi orang yang bisa seperti ini bukan asal, bukan apaan khurafat, bukan Hayalan. Tapi betul terjadi. Tapi betul terjadi. Karena diawali dengan ilmu tadi, Betul. amal tadi, kemudian juga raja tadi, khosyah tadi, dan juga ikhlas. Akhirnya datanglah yang seperti itu. Jadi nggak bisa langsung asal-asalan deh kayak gini. Kecuali orang yang tidak bersyariat, ya makanya ditimbang dengan syariat. Mereka berjalan dengan syariat, tadi dengan ilmu, amal, ya. Kecuali orang nggak pakai ilmu, nggak pakai amal. Nah ini tahu-tahu ngomong kayak gini, ini nggak bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya. Oke, lanjut Beb. Lanjut, ya, makanya sampai kemuliaan al-faqihil muqaddam, ya. Kemuliaan al-faqihil muqaddam nafanallahu bih marratan an ziyarati qabri nabi, ya, Nabiullah Hud. Al-faqihil muqaddam ni pernah sering, ya, ziarah ke kubur Nabiullah Hud. Kubur Nabiullah Hud ada di Yaman, ya, di Yaman. Sampai sepakat para ulama bahwasanya Nabiullah Hud sepakat 2 makam, ya. Yang sepakat itu makam Nabiullah Hud, ya. Di mana? Di Yaman. Yang kedua makam Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Kalau makam-makam yang lain masih ada perbedaan pendapat. Makanya jangan heran kalau kita lihat kadang ada 2 kuburan di negeri ini, di negeri ini. Katanya Nabi ini kok ada 2. Nah itu masih perbedaan pendapat. Nggak tahu yang ini, nggak tahu yang ini. Tapi kalau 2 ini udah pasti. Nabi Hud dengan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad. Apa tuh? Sering ziarah terus? Nah, ini beliau Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam sering ziarah kepada Nabiullah Hud, ya. Sampai fabainama ana jalisun fi maganin muta'al sakfuh. Sampai beliau nih nggak kuat di akhir-akhir hayat beliau, nggak kuat untuk ziarah Nabiullah Hud, ya, karena jauh perjalanan jauh kalau zaman dulu, apalagi pakai unta, pakai kuda, jauh perjalanan. Sampai apa? Nabiullah Hud datang kepada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, ngomong apa? Ya Syekh, ya illam tazurna zurnak. Kata Nabiullah Hud, wahai Syekh, kalau kamu nggak bisa ziarah sama saya yang ziarah sekarang sama ente. Subhanallah, ya. Ini magam yang begitu tinggi, bisa menjawab sampai Nabi datang sama beliau, ya, Nabiullah Hud. Ya, ini magam yang begitu tinggi, makanya bisa dia menjadikan magam yang begitu tinggi karena keistiqomahan, karena ibadah, ya. Sampai beliau nih orang kaya, Beb. Ya, Al-Faqihil Muqaddam ini punya kaya, punya kebun kurma banyak, punya gudang kurma banyak, ya. Sampai orang-orang ngomong, Al-Faqihil Muqaddam bisa taat karena kaya, ya, karena punya kebun kurma, punya gudang kurma. Apa kata Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam? Kalaupun terbakar nih gudang kurma, ibadah saya nggak bakalan berturun, nggak bakalan menurun ibadah saya. Sampai akhirnya subhanallah kebakaran, Beb. Gudang kurmanya itu habis, ludes, ya. Tapi beliau nggak ada robah kedekatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kadang orang zaman sekarang kan kadang ibadah pengen kaya, Beb. Iya, bukan karena ikhlas. Ya. Kadang yang namanya kalau saya kalau nggak punya mungkin nggak semangat ibadahnya, ya. Tapi ini karena keistiqomahan beliau, ya, ibadah beliau begitu dahsyat seperti ini, makanya Allah berikan minah, anugerah terhadap mereka. Nah makanya mungkin sebagian, ya, orang-orang yang tadi menafikan, ya, para salafun soleh, orang-orang soleh, kenapa? Pertama karena mereka nggak mengenal. Tak mengenal, ya. Nggak mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Mereka taunya ya dengerin cerita kayak gini doang. Keistiqomahan mereka nggak tahu. Sujudnya mereka berapa? Ya, rakaat mereka, tahajud mereka berapa? Makanya kita akan memberikan perkenalan kepada semuanya yang dengar dan melihat ini, bagaimana istiqomahnya beliau Al-Faqihil Muqaddam, sampai beliau senantiasa di dalam adab, ya, di dalam ta'alluq beliau bertawajuh terhadap Allah, ya. Beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran, Masya Allah. Sampai ada di Masjid Ba'alawi, ya, di Masjid Ba'alawi ada tempat Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, ya. Di situ beliau sholat, ya. Ada namanya muta'abbad, ya, tempat ibadah beliau. Ya, tempat ibadah beliau di situ, sholat beliau di situ. Nah, ini karena keistiqomahan seperti ini kan kita nggak tahu, ya, bacaan Al-Quran beliau, sedekahnya beliau begitu dahsyat, ya. Oke. Ya, sampai
intinya tidak ada rasa cinta terhadap dunia. Walaupun dunia itu ada untuk sarana dakwah, Nah, betul. tetapi kecintaan yang ada di dalam hatinya nggak ada tuh dunia. Nggak ada yang namanya dunia. Makanya beliau katakan, ya saya punya dunia cuma di tangan. Di tangan. Ketika lepas ya lepas. Tapi nggak di hati saya. Ya beliau kaya, orang yang punya gudang kurma, bayangin. Kalau kurma tuh kalau di sana ya kayak bahan makanan pokok. Ya punya beras, gudang beras banyak. Ya sawah banyak. Tapi nggak di hati, cuma di tangan. Kalau sekarang beda, Beb. Semuanya di hati, di tangan, di hati juga. Ya. Makanya kalau mereka kan para salafun sholihin, yang di hati itu yang hikmah kayak sholat, puasa, sedekah. Ketika kehilangan itu, mereka akan goyang, akan sedih. Akan sedih. Ya kan? Betul. Kalau akhir zaman terbalik nih, Beb. Benar. Kalau kehilangan dunia, sumpeknya udah, pusing sudah. Akhirnya ibadahnya ketinggalan. Kalau kehilangan ibadah biasa aja. Ketinggalan sholat biasa aja. Iya, betul. Coba kalau ketinggalan handphone. Kuyang. Hilang handphone. Pusing. Hilang sholat. Ya, nanti sholat lagi. Itu yang membedakan kita nih. Betul. Makanya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada apa namanya itu karomahnya begitu. Betul, Be. Lanjut, Be. Mereka bisa mencapai magom yang seperti ini tiada lain dan tidak bukan kenapa? Karena hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang yang namanya tadi cinta terhadap dunia, enggak ada rasa hasud, enggak ada rasa benci sama orang. Ya, makanya coba lihat orang-orang yang di luar ya, yang bilang khurafat, yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Coba lihat, ada nggak yang di antara mereka jadi wali? Nggak ada. Kenapa? Karena rasa benci. Karena hati mereka kotor, benci sama orang. Nah ini Sayyidina Al-Faqih Muqaddam tadi ketawaduan beliau. Sampai apa? Rasa dirinya masih nanya. Saya ini orang yang husnul khotimah, apa orang yang su'ul khotimah? Subhanallah. Sampai yang ibadahnya, sodakohnya yang seperti itu masih nanya. Subhanallah. Kadang kita baru beramal dikit doang udah merasa yang punya surga. Iya. Bener gak? Baru dikit doang nih. Wow, yang punya surga nih. Ya, saya yang paling masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beb, ada pertanyaan-pertanyaan nih, Beb. Siap. Boleh. Ayo, siapa namanya? Pertanyaannya boleh ditanyakan. Gimana? Tentang apa namanya? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang tanya begini, Beb. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, boleh sini. Pemirsa. Nah, kebiasaan para salaf di bulan Ramadan apa, Beb? Kebiasaan para salaf di dalam bulan Ramadan, ya kebiasaan salafun saleh di dalam bulan Ramadan, mereka khusus di dalam bulan Ramadan terlebih ya, mereka bertawajuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, ya, istiqomah di dalam ibadah, ya bahkan di antara mereka tuh tidak memikirkan dunia, Beb. Lepas Di dalam dunia. Mereka benar-benar fokus untuk ibadah. Makanya tidaklah mereka salafun saleh lewat di dalam bulan Ramadan kecuali mereka terbuka daripada hijab. Ya. Bahkan siapa ini namanya? Dalam bulan Ramadan, Habib Abdurrahman masyhur, ya, setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Begitu pula seperti Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu sehari 2 kali hataman. Ya, sampai di dalam bulan Ramadan ini menghatamkan 60 kali Al-Qur'an. karena sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Kita 2 bed aja udah langsung ngantuk. 2 bed aja langsung ngantuk. Ya, salafun saleh. Jadi di dalam bulan Ramadan mereka benar-benar bertawajuh terhadap Allah. Jadi benar-benar fokus ibadah. Kalau kita kan enggak, fokusnya media sosial, ya, fokusnya duniawi, Zaman fokus berbeda. mikirin THR kadang. Kita kadang enggak fokus. Zamannya makin berbeda. Fokus yang namanya hal urusan duniawi. Justru semakin akhir bahkan di dalam dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Makin sedih mereka. makin yang namanya semangat ibadah. Bahkan di dalam hadis itu Rasulullah nali yang namanya perutnya, ya, nyingsingkan daripada lengannya supaya apa? Semakin giat di dalam beribadah. Karena terkhusus lagi di dalam akhir-akhir bulan Ramadan, ya, malam-malam ganjil. Karena di situ lebih tepatnya ada malam Lailatul Qadar. Gitu. Oke, Beb, ada lagi nanya lagi nih, Beb.
cara mimpi mereka para salafus saleh. Bisa gak sih kita orang awam, orang yang nggak tahu apa-apa, cuma ngerasa cinta aja, pengen mimpi mereka, bisa gak sih? Bisa mimpi terhadap mereka itu bisa, tapi baliknya tergantung kadar ketaalukan. Kayak kita nih cinta sama idola kita, cinta sama Blackpink, bisa nggak mimpi? Bisa. Blackpink. Karena ta'aluk kita ingin dipikirin ya Blackpink, sampai bisa ngeluarin duit 4 juta beb. Padahal UMR gaji 4 juta, habis tuh 1 kali nonton, besok Pusing. beri apa Roma sama mie besok. Subhanallah. Jadi kalau ta'aluk kita kepada orang soleh, kita bisa mimpi terhadap mereka. Apakah mimpi para salafus saleh bisa juga setan gitu, diserupai setan? Ya, Gimana kalau tuh? yang namanya kan memang dijelaskan di dalam hadis ya. Kalau orang soleh, kalau para nabi itu bisa diserupai oleh setan. Para nabi, orang soleh. Nabi, orang soleh. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung nabi yang Datang. menjelaskan ya. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihat aku. Ya. Karena setan nggak bisa menyerupai aku. La yatamatsalu bi. Nah. Ya. Terus ada tanya lagi, Beb, caranya gimana? Kalau tadi antum bilang istiqomah itu cara untuk istiqomah itu seperti apa? Cara untuk istiqomah ya. Cara untuk istiqomah pertama yaitu dengan ilmu. Ilmu lagi kembali ya. Ilmu karena faktor utama ilmu, Beb. Kita lihat banyaknya orang jauh dari majelis taklim, orang jauh dari agama, orang jauh dari syariat Islam. Kenapa? Faktor utamanya karena kebodohan. Nah, orang nggak istiqomah kenapa? Ya karena nggak tahu ilmu. Betul, Beb. Kalau dia tahu ilmu, otomatis kayak misalkan ngaji nih, tahu keutamaan ngaji, otomatis dia bakalan ngaji terus. Nggak tahu ilmu. Kayak contoh ini ada pertanyaan yang tidak tahu ilmu, Beb. Boleh dijawab. Assalamualaikum, Beb. Mau tanya, kita kan lagi puasa. Nah, kalau mimpi lagi makan gimana tuh, Beb? Atau apa kagak? Ada orang nggak tahu ilmu nih. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang basit itu, tapi ditanyakan karena ketidaktahuan ilmu mereka. Nah, betul kan? Betul. Orang lagi mimpi, babynya makan, batal apa kagak? Ada lagi yang nanya, Beb, kalau kumur-kumur pakai es teh gimana? Nah, itu repot lagi tuh. Itu bukan pertanyaan. Kalau nungguin maghrib sambil ngemil gimana tuh? Repot juga kan? Pertanyaan majhul. Pertanyaan bodoh kayak gitu. Iya. Ya kalau mimpi makan batal nggak puasanya ya namanya? Emang anak tanya itu mimpi makan emang kenyang kan gitu? Iya betul. Nggak kenyang, mimpi doang. Kalau itu kenyang itu batal. Baru batal, betul kan? Ada aja jawabannya. Itu karena ketidaktahuan ilmu. Betul. Makanya kita ini harus sebagai para pendai harus memberikan ilmu kepada mereka. Betul, harus disampaikan. Disampaikan ya. Disampaikan sebisa, apalagi zaman sekarang subhanallah ya. Banyak di media sosial, di YouTube, gitu bisa lihat. Tapi sayangnya ini kalau bagian bab ilmu, Beb, yang nonton, Beb, betul sedikit, Beb. Itu dia. Bagian joget-joget yang nonton banyak. Waduh, bener, Beb, bener. Kalau kayak gitu, wah banyak lah orang. Antum lihat tuh Blackpink ratusan ribu jutaan yang nonton. Betul, makanya subhanallah. Lah kita kasih ilmu hadis dikit. Tinggal dengerin doang, Beb. Tinggal dengerin doang. Ya, udah di rumah tinggal. Yang belajar kita, yang nuntut ilmu kita. Kita cuma ngasih tahu nih kepada mereka semua nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kayak gini-gini, ayo kita ada andil di dalam dakwah. Iya. Mana? Share, jangan lupa. Itu jangan males. Kadang yang share yang berbau duit mau. Kalau yang berduit baru share. Duit share. Ya, padahal belum jelas. Ayo di-share ke 5 teman Anda, engkau akan mendapatkan 500.000. Padahal belum tentu, Beb. Belum tentu. Ya, kalau yang kayak gini ente share, udah pasti dapat pahala. Bayangin kalau ente share terus ada orang berubah. Ya. Berubah nih, Beb, karena video yang kita share, kita dapat pahala. Ya. Kita dapat pahala. Makanya share tuh yang bagus-bagus, yang jangan yang mengundang syahwat. Aduh, repot. Ya, repot yang maunya yang joget-joget aja, yang nyanyi-nyanyi. Aduh, itu menjadi tantangan kita sebenarnya. Bagaimana cara dakwah. Nah, dakwah mereka itu sebenarnya yang tidak suka dengan habaib, tidak suka dengan hal-hal yang sebenarnya habaib itu kan jelas tadi ya. Ulama habaib khususnya tariganya jelas. Ilmu, amal, khosyah, raja dan ikhlas. Itu udah jelas banget, pondasi banget, luar biasa. Cuman kenapa diidentikan dengan khurafat? Betul. Diidentikan dengan nyembah kuburan, diidentikan dengan bid'ah. Nah, itu juga harus kita kontrol. Ada lagi yang bilang habaib nih
pembawa pemecah belah umat. Itu yang repot. Padahal habaib menjadi rahmatan lil alamin. Betul. Dan kita harus tahu itu kepada semuanya. Ya, kalau bisa jangan salah milih guru. Betul, Habib. Salah milih guru nanti repot. Benar. Masa ada orang yang berani ngomong uminya Nabi keluar abahnya Nabi kafir. Bagaimana urusannya? Dari mana? Itu dia. Mau dicari hadisnya, mau dicari ininya, aduh repot jadinya. Benar. Salah tafsir hadis jadi repot nantinya. Benar, Beb? Benar, karena nggak ada guru. Nggak ada guru. Dia belajar juga enggak, ya. Makanya apalagi zaman sekarang, Bib, yang mencah belah, ya, yang diadu domba habaib. Habaib diadu domba. Diadu domba, terus habaib dibenci. Banyak, Bib, ajakan-ajakan zaman sekarang. Subhanallah. Ya, sebenarnya kita habaib tuh nggak usah dicintai juga nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya, nggak ada masalah. Kita nggak butuh pencintaan. Kita cuman lagi dakwah. Dakwah menyebarkan daripada agama yang Nabi kakek kita bawa. Kita sebarin. Kalau Al-Qur'an juga wa ma'alaina ilal balagh. Ya, Tidaklah pada kami kecuali menyampaikan. Ya. Betul. Kita sampein. Ya. Pengen apa sih habaib? Emang habaib ngejajah ke tempat kita? Ke Indonesia? Enggak. Ngasih ilmu. Sampai ngasih makan, Habib. Coba lihat makam-makam. Ya? Iya. Coba lihat, udah meninggal nih Habib Abdullah bin Muhsin. Berapa banyak orang yang di situ, sekitaran situ dapat manfaat, bisa hidup, bisa ngidupin anaknya karena dia dagang di situ. Dagang gorengan doang. Dagang gorengan, belum yang lainnya, Bib. Dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Ente udah hidup, berapa orang ente kasih makan? Kayak gitu. Emang menghina-hina. Itu dia, ini habaib dimusuhi. Ya, dibilang udah balik lagi lah habaib mana? Ke tempatnya di Yaman sana, di Arab sana. Masya Allah. Di zaman sekarang, subhanallah. Karena ketidakkenalan. Makanya dari sini kita kenalin. Benar, ini kan? loh habaib. Nah, betul. Ini loh cara dakwah mereka. Dan mereka itu bukan tidak banget pengen dicintai, tidak. Betul. Tapi memang mereka itu meneruskan estafet datu-datu mereka yang mengajarkan kepada masyarakat mencintai. Betul. Akhlak, adab, ilmu, amal, khusyuk, ikhlas. Itu yang diajarkan Habib. Betul. Dan itu harusnya diterima dengan baik. Betul. Seharusnya yang tidak suka dengan apa yang dibawakan oleh habaib dipertanyakan. Betul. Karena yang tidak suka dengan ilmu, syaitan. Betul. Yang tidak suka dengan amal, syaitan. Yang tidak suka dengan yang tidak ada ketakutan kepada Allah, ya syaitan aja ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak suka dengan ikhlas, ya syaitan membuat orang tidak ikhlasnya. Dipertanyakan, mungkin takutnya dia bagian dari syaitan. Ya Allah, Bib, jazakallah khair, banyak ini, luar biasa. Ini sedikit tetapi luar biasa, sangat memberi sekelumit ini. Bukan sejarah full semuanya. Ini baru sekelumit daripada cerita Al-Faqih Muqaddam. Ya, secara global lah. Ini menginspirasi, Bib, bagi mereka-mereka yang memang pengen tahu ya tentang habaib itu. Kan tanya, Habib itu apa sih? Emang Habib keturunan Nabi? Dari mana sih? Itu suka ada pertanyaan, Bib. Habib itu keturunan Nabi gitu. Kadang banyak ada juga nanya, Bib, itu habaib itu torikohnya apa sih? Dijelasin tadi. Nih, toriko Bani Alawi. Toriko Bani Alawi apa sih? Nah, tadi dijelasin. Pokoknya kalau habaib keluar dari toriko ini, itu mereka lagi melenceng tuh. Melenceng, betul. Itu mereka lagi melenceng, nanti mudah-mudahan dapat hidayah, baik lagi ke relnya. Jadi nggak ada. Tadi kata salafun saleh, ada sebagian habaib ngomong, kalau habaib keluar daripada jalan Thariqah Bani Alawi itu sebeli gubar, ya, sebeli debu, kelihatannya doang bagus, ya, kelihatannya doang ramai, padahal nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Kalau dia keluar dari rel Thariqah Bani Alawi. Ben ingat juga dari perkataan Idrus kalau nggak salah, kalau ada habaib keluar dari rel ke tarigahnya Ba'alwi dan kemudian matinya juga dalam keadaan su'ul khatimah, itu diragukan kehabaibannya. Betul, diragukan. Tidak mungkin itu habaib. Betul. Apa terputuskah dia? Karena kalau namanya habaib pasti dia akan balik. Gitu, Bin. Pasti akan dikasih hidayah lagi sama Pasti Allah. akan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Sama-sama, Habib, Pak Alwi, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, kita bahas lagi tentang habaib lagi, tentang salafun salihin untuk mencerdaskan
umat yang dengar podcast ini. Betul. Jazakallah khair. Sama-sama. Bisa kasih nasihat terakhir buat para pemirsa. Nasihat terakhir, banyak sebagian yang ikut-ikut majlis, kadang orang tuanya kurang sepaham dengan anaknya. Tuh. Benar kan? Tanyalah gimana, akhirnya benci orang tuanya tentang habaib, tentang gurunya. Maka kenalkan ini. Ya. Lihat di podcast ini, kenalin siapa sih habaib yang sebenarnya. Ya. Bukan habaib yang rame sekarang di media sosial, bukan. Tapi salafun soleh yang berjalan, yang istiqomah di jalan-jalan mereka. Kenapa mereka seperti itu? Orang-orang tua yang tidak setuju anaknya hadir majelis taklim habaib. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa datuk-datuk kita para habaib. Ya, karena itu alhamdulillah ada podcast ini. Mari kita sama-sama share di media sosial kita supaya mereka tahu gimana Thariqah Bani Alawi, siapa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Al-Habib Abdurrahman Asgab yang udah dijelaskan yang sebelumnya, daripada Marga Al-Attas banyak, itu baru sekelumit. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan selanjutnya kita akan bahas lagi. Terima kasih Habib Alwi, jazakallah khair. Dari puncak sudah turun gunung mengisi di podcast ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.